Assalamualaikum Mas Ahmad. Waalaikumsalam. Kita mulai jam 9.45 ya? Siapa Pak? Jam 9.45 Bapak. Teman-teman yang oh ini udah mulai bermunculan nih. Saya takutnya salah kamar. Soalnya 2 menit lagi. Mas Ahmad, kita akan seminar hari Rabu ya? Siapa Pak Hadi Rabu? Hari Rabu. Kalau besok ada ada pertemuan lagi nggak besok? Tidak ya? Coba Pak saya lihat dulu jadwalnya Pak. Boleh, boleh, boleh. Izin Bapak, besok ada pertemuan Bapak dengan materi siku. Dengan siapa? Materi sikap dan perilaku Bapak. Oh, maksud saya dengan saya nggak ada ya? Dengan Bapak besok belum ada Bapak. Mas Arya, Mas Farhan, apa kabar? Siap Bapak, baik. Ya. Teman-teman yang lainnya dikasih tahu ya, supaya segera bergabung ya. Nah, Mas Dinda apa kabar? Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah. Wah, Mas Ahmad malah terlempar nih. Jadi tadi informasi dari Mas Ahmad, besok apa namanya? Besok itu ada pertemuan atau tidak? Eh, ada yang tahu teman-teman udah nggak ada lagi ya? Gimana Mas Ahmad sudah terkoreksi? Besok ada pertemuan coaching nggak? Izin Bapak, mohon maaf barusan terputus loh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Untuk besok saya tidak ada Bapak. Kosong yang hari Selasa ini. Kosong ya. Ya katakanlah besok itu hari tenang lah ya, hari tenang. Jadi Siap Pak. 1 2 hari 2 hari lagi ya. Ini hari besok terakhir, hari Rabu, teman-teman akan mengikuti seminar ya. Teman-teman sudah tahu jadwalnya? Mas Arya sudah tahu jadwal? Mas Dinda sudah tahu? Sudah Bapak. Sudah tahu ya. Jadi nanti sesuai urut-urutan ya, eh, alfabetikal. Yang namanya A ini nah, ya mohon maaf nih tampil duluan ya, yang dari A, B, C dan seterusnya ya. Jadi mulai itu 8 jam 8 pas ya, jam 8 pas karena 11 peserta itu kemungkinan selesai di pukul 5 ya, di pukul 5. Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera buat kita semua. Kita lanjutkan kembali segala ikhtiar kita ya, tentunya mari kita berdoa dulu ya, kita berdoa dulu supaya kita selalu diberikan keberkahan ya, khususnya di bulan suci Ramadan ini, dan diberikan kebermanfaatan kepada setiap apa yang kita ikhtiarkan ya. Berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing, berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Tidak terasa nih sudah di penghujung dalam rangka menghadapi sesi
seminar rancangan aktualisasi. 2 hari yang lalu, hari Jumat saya mendapatkan informasi bahwa jadwal seminar sudah keluar ya, sudah keluar jadwal seminar. Dan nanti ada yang kebagian pagi, tentunya ada yang kebagian siang atau bahkan sampai sore ya. Yang menariknya kalau tidak salah nih, saya izin itu dulu buka dulu filenya. Izin buka dulu filenya. Aduh, sebentar. Sebentar. Nah, angkatan 5 kelompok 4 kita ini pengujinya itu Pak Eris ya. Wah, ini sesuai tebakan saya. Jadi nanti yang akan tampil duluan ini Kak Anggun, kemudian Mas Ahmad Sandi. Nah, Mas Ahmad Sandi ini nomor 2 nih ya. Mas Adrian, Mas Nanda, Mas Arya. Kemudian setelah istirahat, Mas Alip, Mas Royan, Mas Dinda, Mas Farhan, Kak Fadila. Wah, ini ketua gengnya paling lama deg-degan nih ketua gengnya ya. Jadi deg-degannya dari sepanjang malam pagi ya sampai sore nih paling lama deg-degannya. Sebentar. Sorry. Bukan ya ketua gengnya Mas Ahmad dia bukan Kak Hen ya. Jadi Kak Hen ini yang paling lama deg-degannya ya karena Kak Hen ini baru bisa presentasi di pukul 16.15. Oke. Nah, ada kemungkinan saya melihat ada ada satu mentor beberapa peserta ya. Seperti Mas Nanda dengan Mas Arya tuh ternyata mentornya sama ya? Siap, sama Bapak. Sama. Kemudian Mas Alip dengan Mas Royan mentornya sama juga ya? Siap, sama Bapak. Sama, bagus. Mas Dinda sama Mas Farhan nih mentornya sama juga ya? Siap Bapak, sama. Nah, lalu Kak Fadila sama Kak Heni juga mentornya sama. Nah, ada kemungkinan untuk yang mentornya sama itu nanti masuknya bareng. Nanti misalkan Kak Heni dengan Kak Fadila tuh masuk di Zoom yang sama. Teman-teman, saya ingin menyampaikan beberapa informasi penting ya. Pak Eris Yustiono ini mantan pimpinan saya. Dan Pak Eris adalah selain pimpinan, ya boleh dikatakanlah sahabat saya. Jadi secara usia juga tidak terlalu jauh, dan beliau adalah teman bermain saya segala macam, khususnya bulu tangkis. Beliau asik orangnya. Seru orangnya, karena beliau tuh dosen. Nah, tapi beliau itu detil teman-teman ya, detil. Jadi satu, mohon perhatian teman-teman ya. Beliau akan menyasar kepada teknik penulisan. Jadi teman-teman harapannya secara penulisan sudah rapih ya. Yang tipe-tipe itu habiskan ya, selesaikan yang tipe-tipe. Pernah kejadian nih, Kak Anggun pernah kejadian. Nggak apa-apa sebetulnya kalau Kak Anggun ngambil bahan dari contoh rancangan aktualisasi yang lama ya, yang terdahulu yang sudah dibuat oleh peserta sebelumnya, nggak apa-apa. Tetapi copy paste-nya itu nggak rapi, Mas Andi ya. Jadi misalkan yang harusnya rutan Probolinggo masih rutan yang lain gitu. Jadi kelihatan banget copy paste-nya ceroboh. Jadi hati-hati bagi teman-teman yang mengcopy paste bahan yang lain ya. Perhatikan lokusnya segala macamnya, hati-hati ya. Jadi kelihatan banget ceroboh gitu. Itu satu. Kedua, terkait dengan pengetikan. Jadi rata kiri kanannya tuh harus ada ya. Jadi jangan rata kiri atau apalagi rata kanan ya. Harus rata kiri kanan terkait dengan pengetikan. Pak Eris ini senang dengan tampilan ya, Jadi kalau teman-teman, makanya kemarin saya sempat komunikasi dengan Mas Dinda ya di Japri ya, kemudian dengan Mas Farhan. Mas Farhan kemarin kirim ya? Atau siapa nih saya lupa. Apa namanya? Oh iya, Mas Farhan ya. Kalau bisa, kalau memungkinkan, tapi karena waktunya 2 hari lagi, teman-teman konversi ke Canva ya begitu ya.
Tapi saya pernah melakukan ya, pernah melakukan konversi ke Canva itu tidak dalam hitungan hari ya, dalam hitungan 1 jam juga 2 jam lah beres. Kebetulan Canva itu proses penyesuaiannya tuh nggak susah ya. Jadi dia bentuk font apapun nggak rusak, langsung dia proses jadi tulisan sesuai dengan yang ada di Canva. Jadi laporannya, kalau PowerPoint-nya mah apalagi ya. Kalau PowerPoint-nya tuh diharapkan semenarik mungkin gitu ya. Dan jangan banyak-banyak di setiap PowerPoint tuh jangan bikin capek ya. Jangan tulisannya semua dipindahkan, jangan. Tapi betul-betul poin-poinnya begitu ya. Jadi kekuatan di poin-poinnya itu satu. Nah, di laporan atau di naskah laporan, kalau teman-teman bisa mengkonversi ke Canva itu bagus ya. Kenapa? Karena di Canva itu secara tampilan menarik, kemudian ada fungsi-fungsi yang menurut saya sangat bermanfaat ya. Manakala teman-teman menginput misalkan gambar kantor, gambar teman-teman ya, gambar role model, gambar kondisi existing pelayanan, gambar apapun lah, data-data visual yang menjadi bahan ya atau data dukung. Nah, mohon perhatian teman-teman, di Latsar CPNS ini kegiatan aktualisasi ini betul-betul berbasis eviden ya. Betul-betul berbasis eviden. Makanya ketika teman-teman mencantumkan data dukung apapun itu, foto misalnya atau bukti screenshot ya, bukti screenshot layanan misalkan di Instagram, di WA group atau di website terkait misalkan masih banyaknya keluhan, komplain dan sebagainya, munculkan semuanya yang tentunya relevan dengan isu yang teman-teman angkat ya. Tuh. Jadi Pak Eris sangat concern ya terhadap tampilan-tampilannya, apalagi pengertian-pengertian. Hati-hati tipe itu diminimalisir, syukur-syukur sudah tidak lagi. Lalu, nah ini saya sampaikan ulang ya, saya tegaskan ulang kepada teman-teman. Pak Eris itu tidak menghendaki ada judul ya, selain di bab 3 ya. Jadi judul, gagasan kreatif atau isu yang diangkat itu dibahas di bab 3. Di bab 1, di bab 2 itu tidak perlu. Ini karena teman-teman sudah dipastikan insya Allah kalau ada umur, ada teman-teman semua sehat, Pak Eris sehat, saya sehat, dipastikan pengujinya Pak Eris. Termasuk di cover ya, di cover di naskah-naskah pengesahan dan sebagainya, kosongkan aja dulu. Nanti saya yang bertanggung jawab ya. Karena memang Pak Eris tipenya seperti itu. Kemudian Pak Eris ingin di tujuan penulisan aktualisasi muncul begini. Aktualisasi dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan isu ya. Nanti dimunculkan kata-kata itu. Nanti akan ditanya tuh, Pak Eris sering gitu. Coba saya tanya sama Mas Farhan. Mas Farhan, tujuan membuat aktualisasi ini apa? Nah gitu. Nah nanti Mas Farhan merujuk kepada bab 1. Ini Pak sesuai dengan apa yang saya cantumkan, saya tuliskan di tujuan aktualisasi adalah bla 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 bla. Nah salah satunya penekanannya di situ. Jadi aktualisasi ini Pak saya buat tentunya untuk menyelesaikan isu-isu yang terjadi di lingkungan bertugas ya, lingkungan kami bertugas itu. Lalu Pak Eris itu sama dengan penguji lainnya ya, akan penekanannya nanti di bab 3. Jadi teman-teman mohon tenang ya, tenang nanti saat menjelaskan bab 3 ya, menjelaskan bab 3. Jadi santai saja. Bagaimana agar teman-teman santai? Satu, tentunya berdoa ya, berdoa minta restu kepada orang tua supaya diberikan kelancaran oleh Tuhan ya. Kiatnya tentunya tenang ya, tenang. Kemudian teman-teman jangan khawatir, kan isu yang diangkat ini adalah isu yang terjadi di lingkungan kerja teman-teman kan ya, bukan yang terjadi di saya, bukan yang terjadi di Pak Eris. Jadi kami mah hanya motret saja begitu. Oh ada ini, oh ada itu begitu ya. Jadi teman-teman pede saja. Orang ini permasalahan di tempat kerja saya kok ya begitu ya. Jadi lalu anggap Pak Eris itu adalah coach ya. Anggap coach. Jadi membuat suasana seminar itu bagi teman-teman adalah situasi yang memang teman-teman harapkan ya. Jadi jangan situasi yang teman-teman khawatirkan apalagi teman-teman takuti, jangan ya. Karena memang faktanya begitu.
semua penguji termasuk Pak Eris yang nanti hadir di seminar rancangan itu akan memberikan penguatannya kepada Mas Adrian, kepada Kak Fadila, kepada semua ya. Jadi jangan khawatir. Anggaplah Pak Eris itu adalah coach 1 ya, saya coach 2 misalkan, nggak apa-apa ya. Kebetulan beliau juga guru saya. Jadi nanti akan banyak feedback dari Pak Eris untuk membuat rancangan aktualisasi yang teman-teman susun ini menjadi bagus ya, menjadi lebih baik. Lalu apa namanya? Nah, teman-teman dalam hal beberapa nih ya, tapi memang tidak banyak, tapi ada 1-2 tuh ada saja. Dalam hal mengkomunikasikan di sesi seminar, teman-teman harus santun ya, harus santun, santai lah gitu. Santai tapi sopan begitu. Jadi meskipun teman-teman merasa paham, teman-teman merasa menguasai betul permasalahan termasuk gagasan kreatifnya, kita merendah aja, kita merendah saja. Jadi jangan sampai nanti penguji tersinggung dan sebagainya ya. Jadi apapun yang disampaikan atau disarankan teman-teman, disarankan oleh penguji, diterima saja dulu ya, diterima saja dulu. Diterima. Kalau memang itu logis dan saya kira logis-logis dan bahkan bermanfaat ya. Saya juga setelah mengikuti seminar itu mendapatkan banyak wawasan dari Pak Eris yang saya tidak kepikiran sebelumnya. Saat seminar baru saya oh iya ya. Nah, jadi tidak rugi ya, bahkan untung ya ketika mendapatkan feedback dari penguji. Jadi terus setiap penguji khususnya Pak Eris ini akan mencatat ya, mencatat. Jadi saran masukan termasuk kritikan yang Pak Eris sampaikan di seminar rancangan nanti teman-teman perhatikan ya. Itu nanti ditindaklanjuti di seminar akhir ya. Nah, nanti penguji itu biasanya pegangannya adalah catatan waktu seminar rancangan. Nah, nanti akan dicek lagi nanti ke Mas Arya, nanti Pak Erisnya nanya lagi. Kan nanti seminar akhir itu tetap pengujinya Pak Eris ya, tidak berubah. Nanti oleh Pak Eris ditanya, Mas Arya, ini waktu itu kan saya memberikan catatan nih di bab 2 misalkan tentang ini, dikejar tuh Mas Arya. Jadi perhatikan teman-teman, semua masukan dari penguji dicatat ya dan tentunya ditindaklanjuti ya, ditindaklanjuti. Karena teman-teman ini latsar, jadi harapan saya juga tidak ditindaklanjuti sendiri, didiskusikan tentunya dengan mentor. Karena bisa jadi masukan dari penguji itu belum tentu sinkron ya, belum tentu sinkron dengan kegiatan teman-teman di lapangan ya. Kan yang lebih tahu tentang kegiatan di lapangan adalah teman-teman dan Bapak Ibu mentor serta tim di instansi teman-teman itu. Lalu bicara teknis lagi nih. Nanti kan sesi rancangan aktualisasi ini kan 45 menit. 45 menit, sesinya teman-teman presentasi itu 15 menit. Nah, nanti Mas Dinda, Mas Farhan, Mas Ahmad, Kak Heni, Kak Anggun, semuanya manfaatkan sesi 15 menit tersebut ya, jangan kurang. Nanti mentang-mentang udah menguasai presentasinya hanya 5 menit. Wah, nanti 10 menitnya digunakan oleh penguji. Habis kita nih dibombardir ya. Jadi maksimalkan 15 menit itu untuk presentasi sampai maksimal ya, sampai habis. Kalaupun teman-teman ada improvisasi berupa video-video, nggak apa-apa ya. Misalkan Mas Adrian menayangkan video kondisi existing ya, terkait dengan misalkan di ruang layanan yang masih kotor, tidak nyaman dan sebagainya oleh Mas Farhan ditayangkan videonya. Nggak apa-apa, bagus malah. Dan semestinya begitu ya. Teman-teman jangan datar. Teman-teman harus kreatif. Bagaimana menyuguhkan materi itu jadi interaktif ya. Bagaimana menyuguhkan materi itu menjadi menarik begitu ya. Boleh-boleh saja. Meskipun waktunya tinggal 2 hari lagi. Makanya kalau di Canva itu memungkinkan ada input-input tayangan begitu ya, boleh-boleh banget. Lalu apalagi ya? Apalagi? Ada yang mau ditanyakan oleh teman-teman untuk persiapan perancangan? Seminar rancangan? Izin bertanya Bapak. Boleh, Mas Andi. Izin saya boleh minta NIP-nya Bapak sama NIP-nya pengujinya Bapak kalau ada. Oh, iya. Kalau kemarin saya sudah ngasih ke Mas Dinda ya? Mas Din? Iya Bapak, saya kirim. Oleh Mas Din dikirim ya. Oh ya betul, pertanyaannya bagus.
itu nanti di-share oleh Mas Dinda terkait NIP, bahkan tanda tangannya ya Mas Ahmad ya. Siap. Jadi nanti tanda tangan saya silakan ditempelkan saja. Silakan ditempelkan saja. Tidak harus basah. Yang penting saya sudah ACC ya. Sudah ACC. Siap. Oke. Untuk keseragaman lagi di kata pengantar ya, di kata pengantar saya ketik di kata pengantar ucapan terima kasih kepada Kepala Pusjar SKTAN LAN Nah, di kata pengantar nanti masukkan atau munculkan itu ucapan terima kasih kepada, silakan urut-urutannya boleh ya. Misalkan urut-urutannya kepala rutan dulu nomor 1, baru nomor 2-nya Pak Riyadi, nggak apa-apa, bebas-bebas saja. Atau Pak Riyadi nomor 1 silakan. Nah itu yang penting kalau untuk di LAN ya, pertama Pak Riyadi, yang kedua ini. Koordinator layanan pelatihan dan pengembangan Pusjar SKTAN Lembaga Administrasi Negara Bapak Tony Syarif SPD, Koordinator Layanan Pelatihan dan Pengembangan Pusjar SKTAN Lembaga Administrasi Negara Bapak. Oke, nah ini. Nah, ini jangan kebalik urutannya. Pak Riyadi dulu, lalu Pak Tony. Silakan nomornya mah bebas. Mau kepala rutan nomor 1, Pak Riyadi nomor 2, Pak Tony nomor 3, silakan ya. Itu apalagi ya? Tadi betul pertanyaan Mas Ahmad Sandi. NIP dan tanda tangan mohon nanti bisa di-share oleh Mas Dinda. Lalu apa lagi ya? Oh ya nih, teman-teman. Tolong komunikasikan dari sekarang terkait dengan kehadiran mentor ya. Mentor. Apalagi nih ada yang double-double nih. Ada yang double-double. Tolong komunikasikan. Jadi sampaikan kepada pimpinan agar bisa hadir ya, agar bisa hadir. Karena ini saya bocoran sajalah. Mentor yang hadir itu akan memberikan nilai berbeda kepada peserta ya. Jadi kenapa? Satu, kaitan dengan perhatian ya, perhatian dari mentor kepada peserta. Kedua yang paling penting adalah bagaimana adanya komunikasi dan penguatan ya dari mentor terhadap rancangan aktualisasi yang ditulis oleh teman-teman. Nah, ini kan nanti pelaksanaan seminarnya kan secara daring ya. Jadi harapannya mentornya bisa hadir dimanapun kan ya, tinggal menghubungkan dengan Zoom begitu ya. Harapannya bisa hadir. Misal nih teman-teman, kalau mentornya ada kegiatan, Pak usahakan dong Pak gitu ya, usahakan bisa hadir. Meskipun hanya 5 menit saja tidak apa-apa ya, 5 menit tidak apa-apa. Kalau selebihnya terus off cam ya, karena misalkan mentornya sedang rapat, sedang upacara, sedang apapun, 5 menit saja. Jadi nanti teman-teman yang harus pandai-pandai mengkomunikasikan. Misalkan Kak Heni di bagian terakhir nih, bagian jam 5 ya, nanti di warning bahwa Pak nanti saya bagian jam 5. Nah, urut-urutannya itu kan gini. Urut-urutan seminar ya. 45 menit itu saya akan membuka. Saya akan menyapa Pak Mentor, saya akan menyapa Pak Penguji, juga saya akan menyapa teman-teman sebagai peserta. Lalu saya akan mempersilakan misalkan sesi Kak Heni terakhir. Baik, selanjutnya kita akan ikuti bersama presentasi rancangan aktualisasi yang akan disampaikan oleh Kak Heni Triliana. Nanti Kak Heni presentasi selama 15 menit. Misal Pak mentornya tuh lagi sibuk-sibuk banget. Nah, kebayangkan kalau Kak Heni mulai jam 5 sore, berarti kan Kak Heni presentasi selesai jam 5.15. Nah, nanti jam 5.15 itu disitulah nanti porsinya mentornya Kak Heni ya. Jadi gambarannya begitu.
Jadi setelah 15 menit presentasi, ada waktu 5 menit kepada Bapak Ibu mentor untuk memberikan penguatan. Nah, nanti kalau ditanya, misalkan, Mas Alif, nanti saya kira-kira kebagian ngomong jam berapa tuh? Nanti lihat Mas Alif. Mas Alif kalau kebagian jam 10, ya hitung saja. Jam 10 tambah 15 menit, 10.15. Nah, Bapak berarti sekitar 10.10 harus sudah standby. Siap-siap untuk diajak bicara melalui seminar Zoom ya gitu Mas Alif ya. Gitu gambarannya. Bahkan kalau saya sering memberikan kesempatan 2 kali. Jadi gini, saya persilahkan Mas Ali presentasi 15 menit, lalu ada sesi penguatan dari mentor. Setelah sesi penguatan dari mentor, mulailah tanya jawab yang akan disampaikan oleh penguji. Nanti penguji nanya kepada Mas Alif. Mas Alif nanti merespon dan sebagainya. Pesan saya ya, santun ya, merespon dan sebagainya. Setelah selesai, saya biasanya mempersilahkan kembali kepada mentor. Barangkali ada yang mau disampaikan terkait dengan diskusi barusan ya. Karena bisa jadi mentor itu tertarik dengan diskusi antara Pak Eris dengan Mas Alif. Ya, wah, diskusinya rame. Kan mentornya bisa jadi greget, saya pengen ngomong tuh. Saya kasih kesempatan lagi terakhir. Tapi sebentar saja sih, paling 2 menitan ya, paling lama. Jadi saya persilakan nanti Bapak mentor, barangkali ada yang mau ditambahkan, yang bisa jadi kan pada saat sesi pertama tuh ada yang lupa disampaikan. Tetapi setelah mencermati diskusi, mentornya tertarik untuk menambahkan. Nah, jadi saya biasanya ngasih kesempatan 2 kali ya, begitu. Di 15 menit setelah presentasi teman-teman dan di penghujung ya, di menit ke-40 lah, di menit ke-40. Jadi tandai oleh teman-teman kapan mentor bicara, pertama di menit 15, kedua kalau masih ada di menit 40 ya di sesi teman-teman. Itu barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Sok, biar tenang, biar siap dulu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Izin Bapak untuk NIP-nya Bapak Eris, Bapak NIP-nya Pak sampaikan ke Eris, kita. aduh saya itu lupain, nanti saya susulkan ya. Saya cek ini di Siap. jadwal ternyata nggak ada NIP-nya beliau. Ya, nanti saya susulkan ya Mas Ahmad Candi ya. Siap. Oke. Lalu apalagi ada yang mau ditanyakan? Kak Anggun mah kayaknya udah siap tempur nih Kak Anggun mah. Lihat dari wajahnya udah nggak sabar pengen seminar nih Kak Anggun nih. Ada yang mau ditanyakan? Nah, baik teman-teman ya. Supaya teman-teman bisa merasakan atmosfer seminar dari sekarang, kita simulasi ya. Saya ingin ada raise hand dulu. Siapa yang PowerPoint-nya sudah selesai? Siapa yang PowerPoint-nya sudah selesai? Belum? Masa sih belum semua nih? Eh, Malu-malu semua Josh Jis nih. Yang PowerPoint-nya sudah selesai. Kak Anggun sudah ya? Ngaku Kak Anggun jujur. Kak Anggun sudah? Aduh, belum. Siapa yang sudah ya? Mas Dinda sudah selesai PowerPoint-nya? Sudah ya? Sudah, tapi yang deskripsi isu kemarin belum saya revisi, Bapak. Nggak apa-apa lah ya. Nah, nanti kan ini yang penting teman-teman bisa mendapatkan gambaran ya. Sekarang kita simulasi ya. Simulasi waktunya 45 menit nih. Mas Dinda ini sebagai peserta ya. Mas Dinda sebagai peserta. Nah, nanti Mas Ahmad ini karena Mas Ahmad ini kritis nih ya. Mas Ahmad sebagai penguji ya. Nah, Mas Ahmad silakan Mas Ahmad Sandi bombardir pokoknya Mas Dinda dengan pertanyaan-pertanyaan yang tajam ya. Nah, perhatikan Mas Ahmad Sandi sebagai penguji, Mas Dinda sebagai peserta. Kak Anggun sebagai coach ya, sebagai moderator ya. Coach. Lalu Kak Fadila bisa mendengar suara saya? Siap, bisa Bapak.
Kak Fadila sebagai mentor ya, sebagai atasannya Mas Dinda ceritanya ya begitu. Kita simulasi bagaimana caranya. Jadi acara dibuka dulu oleh Kak Anggun. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, baik. Kita akan ikuti seminar rancangan aktualisasi yang pada kesempatan ini akan dipresentasikan oleh Mas Dinda ya, Mas Dinda. Terus ini lupa saya, Kak siapa? Kak Anggun nanti menyapa dulu ya, menyapa dulu. Selamat datang Mas Ahmad Sandi selaku Pak Ahmad Sandi selaku penguji. Selamat datang Kak Fadila selaku mentor ya. Nah, terus nanti Kak Anggun persilahkan Mas Dinda untuk presentasi. Waktunya 15 menit ya. Nah, setelah Kak Dinda presentasi, Mas Anggun persilahkan eh, Kak Fadila sebagai mentor untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Mentor memberikan penguatan ya kepada apa yang barusan disampaikan Kak Dinda. Nah, makanya nanti Kak Fadila sama Kak Ahmad ini harus perhatikan ya. Perhatikan presentasi Mas Ahmad. Kak Fadila kenapa harus memperhatikan? Karena Kak Fadila dianggap mentornya, jadi Kak Fadila tahu betul isi dari apa yang dikerjakan Mas Dinda dan Mas Ahmad Sandi perhatikan materinya Mas Adinda untuk diberikan pertanyaan atau penguatan-penguatan. Kita mulai ya, Mas Kak Anggun ya. Oke. Silahkan, ini jam 10.14, 45 menit dari sekarang. Silahkan Kak Anggun. Siap, mohon izin Bapak. Selamat pagi teman-teman. Selamat datang di seminar rancangan aktualisasi CPNS tahun 2026. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggun Seyida Ihsani. Di sini berperan sebagai coach. Selamat datang Bapak Ahmad Sandi selaku penguji. Selamat datang Bapak Dinda selaku peserta dan juga selamat datang Ibu Dila selaku mentor. Di sini kita akan mengikuti seminar rancangan aktualisasi oleh Bapak Adinda. Waktu dan tempat kami persilahkan. Izin untuk share screen Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Coach dan mohon izin kepada penguji dan mentor. Saya akan mempresentasikan seminar rancangan aktualisasi dalam pelaksanaan pelatihan dasar CPNS Gelombang 2 Angkatan 5. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adinda Ilham Cahaya Yuwana dengan NIP 2004 0807 2025 06102. Formasi penjaga tahanan di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, penempatan UPT di Rumah Tahanan Negara kelas 2B Ponorogo. Oke. Yang pertama yaitu profil organisasi. Rutan kelas 2B Ponorogo berdiri pada tahun 1919, terletak di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 53 Banyudono, Ponorogo.
Rutan kelas 2B Ponorogo adalah unit pelaksana teknis di bawah kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur. Kapasitas eh, Kapasitas rumah tahanan negara kelas 2B Ponorogo adalah 107 warga binaan pemasyarakatan dan sekarang diisi oleh 222 orang warga binaan pemasyarakatan dengan 200-nya laki-laki dan 12 orang perempuan. Sehingga dengan jumlah tersebut terjadi overkapasitas. Untuk pegawai sendiri di rumah tahanan kelas 2B Ponorogo berjumlah 69 orang. Visi misi dari organisasi yang pertama adalah visi yaitu terwujudnya penegakan hukum dan pelayanan keimigrasian dan pemasyarakatan untuk stabilitas keamanan yang tangguh menuju Indonesia Emas 2045. Untuk misi yang pertama yaitu mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan serta jaminan perlindungan imigrasi dan pemasyarakatan yang transparan dan berkeadilan. Untuk misi yang kedua yaitu meningkatkan kapasitas kelembagaan imigrasi dan pemasyarakatan yang modern, profesional, dan berintegritas. Untuk profil organisasi, Rutan kelas 2B Ponorogo dipimpin oleh Bapak Muhammad Agung Nugroho AMDIP SH dan memiliki 3 subsi, di mana salah satu subsidinya yaitu Bapak Gulang Rinanto yaitu sebagai Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan. Selanjutnya di sini saya berada di bawah Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan yaitu di staf KPR. Untuk tugas sendiri, staf KPR bertanggung jawab atas operasional keamanan harian, mencakup penyusunan jadwal piket regu dan pejabat, administrasi pengawalan warga binaan pemasyarakatan, penggeledahan rutin ataupun insidentil, serta pengawasan sarana keamanan. Untuk role model sendiri, saya mengambil mentor mentor saya sendiri yaitu Bapak Gulang Rinanto sebagai Kepala Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara kelas 2B Ponorogo. Karena beliau dikenal sebagai pemimpin yang memiliki integritas tinggi, disiplin, serta berkomitmen dalam mewujudkan tata kelola keamanan rutan yang baik. Sebagai pimpinan, beliau menanamkan nilai tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengawasan. Teladanan juga melalui sikap harmonis dalam membangun relasi terbuka, komunikatif, dan menghargai kontribusi jajaran, baik internal rutan maupun dengan instansi lain. Dan itu beliau menunjukkan sikap adaptif dalam menghadapi dinamika birokrasi dan mendorong profesionalitas pegawai serta mengedepankan prinsip kolaboratif melalui kerjasama lintas bidang maupun sinergi dengan lembaga lain. Keteladanan inilah yang menginspirasi saya sebagai penulis untuk meningkatkan kualitas diri dengan berlandaskan nilai-nilai ASN berakhlak. Selanjutnya masuk ke identifikasi isu. Untuk isu yang pertama yaitu masih lemahnya metode identifikasi pada saat kunjungan tatap muka. Jadi pada kunjungan tatap muka yang saat ini dilaksanakan yaitu masih menggunakan stempel manual, yaitu masih menggunakan tinta. Di mana stempel ini relatif mudah dijiplak ataupun ditiru. Terutama ketika tinta belum kering, itu bisa ditempelkan ke tangan lain sehingga menjiplak begitu. Dan kondisi ini juga menyebabkan kurangnya keamanan, yaitu menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Bisa digunakan untuk pelarian dan sebagainya. Untuk identifikasi isu yang kedua yaitu belum jelasnya alur dan arah untuk pengunjung baru. Kondisi saat ini belum jelasnya alur yaitu berdampak pada beberapa pihak yaitu pengunjung yang bingung serta harus bertanya berkali-kali kepada petugas. Di sini eh, ada gambar dari area depan rutan di mana area pendaftaran berada di sebelah kanan dan pintu utama di sebelah kiri. Dan di sini area parkir motor, sehingga pengunjung baru biasanya masih kebingungan harus ke kiri atau ke kanan dahulu.
Selanjutnya, isu yang ketiga yaitu kurangnya alat kebersihan di ruang pendaftaran. Pada saat tertentu apabila ada insiden misal air yang tumpah atau makanan yang terjatuh, petugas harus masuk dulu ke rutan, ya ke bangunan rutan untuk mengambil alat kebersihan, baru kembali lagi untuk membersihkan. Karena tidak tersedianya alat kebersihan di tempat pendaftaran. Ini mengganggu kenyamanan pengunjung. Untuk tapisan isu yang pertama yaitu masih lemahnya metode identifikasi pada saat kunjungan tatap muka. Dinilai memiliki urgensi yang tinggi karena apabila tidak ditindaklanjuti akan menyebabkan gangguan keamanan dan menyebabkan dampak yang serius, yaitu berdampak kepada petugas, terutama petugas pintu utama atau P2O. Dan, dan apabila hal tersebut tidak segera diselesaikan, ini akan menyebabkan masalah tersebut menjadi membesar. Untuk isu yang kedua yaitu belum jelasnya alur dan arah untuk pengunjung baru. Untuk urgensinya ini tidak terlalu maksimal karena ini hanya terjadi pada pengunjung yang baru dan bisa bertanya apabila ingin bisa bertanya dahulu lalu diarahkan ke tempat pendaftaran. Untuk yang ketiga yaitu kurangnya alat kebersihan di ruang pendaftaran. Untuk nilai di sini mendapatkan nilai 12 karena isu tersebut eh, kurang isu tersebut akan tidak terlalu berdampak apabila tidak diselesaikan dalam waktu dekat. Selanjutnya analisis penyebab core issue. Untuk yang pertama yaitu dalam yaitu keterbatasan personil. Yang kedua, kurangnya ketelitian petugas. Untuk metode yaitu alur keluar masuk yang cepat. Selanjutnya, tidak adanya validasi ulang pada saat jam-jam padat atau saat ramai. Untuk material sendiri ada tanda yaitu ID card yang masih konvensional, di mana hal tersebut kurang kurang aman karena masih bisa dipindah tangankan. Untuk selanjutnya, stempel masih menggunakan tinta biasa. Untuk mesin di sini media penanda terbatas yaitu itu tadi yaitu ID card. Yang kedua yaitu belum adanya alat deteksi UV untuk stempel. Penyelesaian core issue itu di mana saya akan mengadakan optimalisasi sistem keamanan pada layanan kunjungan tatap muka melalui penggunaan stempel ultraviolet di rumah tahanan kelas 2B Ponorogo. Manfaatnya yaitu yang pertama meningkatkan sistem pengamanan layanan kunjungan serta secara lebih tertib, sistematis, dan terkontrol. Yang kedua, meminimalkan risiko penyalahgunaan akses keluar masuk area kunjungan serta potensi gangguan keamanan. Yang ketiga, membantu petugas dalam melakukan pengawasan secara lebih efektif dan efisien tanpa menghambat alur pelayanan. Yang keempat, memberikan rasa aman dan nyaman selama pelaksanaan kunjungan tatap muka. Untuk matriks rancangan aktualisasi, kegiatan yang pertama yaitu saya merancang desain stempel yang akan dibuat.
Tahapan yang pertama yaitu mencari referensi terkait desain stempel yang akan dibuat. Outputnya terkumpulnya referensi terkait desain stempel yang akan saya buat. Di sini terkait dengan perakhlak yang pertama berorientasi pelayanan, yaitu memberikan keamanan maksimal bagi masyarakat serta pengunjung. Dua, akuntabel, yaitu mencari referensi dari sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada poin kompeten, yaitu meningkatkan kemampuan diri dengan mempelajari standar desain yang profesional. Harmonis, itu menghargai berbagai contoh inovasi yang sudah ada untuk dikembangkan. Loyal, mencari desain yang paling sesuai demi menjaga nama baik dan keamanan instansi. Adaptif, itu mencari teknologi terbaru, yaitu stempel dan tinta UV agar sistem tidak tertinggal zaman. Kolaboratif, yaitu terbuka terhadap berbagai sumber ide untuk digabungkan menjadi desain yang optimal. Ini ada manajemen ASN, yaitu mencari referensi merupakan upaya belajar mandiri untuk meningkatkan kualitas, yaitu masuk dalam pengembangan kompetensi. Kontribusi terhadap visi misi organisasi, yaitu kegiatan ini mengimplementasikan misi kedua Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya dalam peningkatan kapasitas kelembagaan yang modern dan profesional melalui pemanfaatan teknologi identifikasi yang lebih mutakhir. Untuk tahapan kegiatan kedua, yaitu membuat desain stempel di aplikasi Canva, yaitu outputnya desain stempel yang sudah jadi. Terkait dengan substansi berakhlak, yaitu yang pertama berorientasi pelayanan, mendesain stempel yang nyaman demi kepuasan layanan, akuntabel bertanggung jawab untuk menghasilkan desain yang benar-benar dibutuhkan instansi, kompeten menggunakan keahlian desain untuk menghasilkan karya yang berkualitas, harmonis, memilih bentuk desain yang selaras dan tidak menyinggung nilai-nilai tertentu di lingkungan kerja, loyal, itu mengeluarkan ide kreatif untuk menciptakan identitas keamanan yang kuat bagi rutan, adaptif, memanfaatkan teknologi aplikasi di Canva untuk berinovasi, kolaboratif, itu mengajak rekan kerja untuk memberi masukan terhadap desain. Selanjutnya ada poin Smart ASN, yaitu menunjukkan sikap inovatif dalam memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pekerjaan. Kegiatan kedua yaitu mengajukan desain stempel. Tahapan yang pertama adalah memenuhi mentor dan menunjukkan desain stempel pada mentor. Outputnya mentor melihat dan menilai desain terkait dengan substansi, yaitu yang pertama berorientasi pelayanan, itu melakukan konsultasi untuk memastikan kualitas alat pengaman yang terbaik bagi masyarakat. Akuntabel, melaporkan hasil rancangan desain secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab kepada atasan. Kompeten, terus belajar dan meningkatkan kualitas melalui bimbingan mentor untuk mencapai standar kerja yang baik. Harmonis, menghargai pendapat dan arahan mentor untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Adaptif, itu mengkomunikasikan inovasi kepada pimpinan. Kolaboratif, bersinergi dan bekerjasama dengan mentor untuk menyempurnakan ide rancangan. Ini poin manajemen ASN, yaitu menunjukkan sikap profesionalisme dan kepatuhan terhadap hierarki serta kode etik birokrasi. Kontribusi terhadap visi misi organisasi masih sama, yaitu misi kedua, yaitu meningkatkan kapasitas kelembagaan yang profesional dan berintegritas melalui koordinasi internal yang akuntabel. Tahapan yang kedua yaitu meminta saran terkait desain stempel yang akan dibuat dan apabila ada yang dikoreksi segera diperbaiki. Outputnya mentor di desain stempel dan desain stempel sudah jadi. Yang pertama ada presentasi pelayanan, yaitu bersikap ramah saat melakukan perbaikan desain supaya menghasilkan sistem keamanan yang nyaman bagi masyarakat. Akuntabel, menerima koreksi demi agar alat berfungsi dengan baik. Kompeten, yaitu menunjukkan hasil kerja yang berkualitas dan bersedia belajar dari masukan mentor. Harmonis, menghargai setiap masukan dan perbedaan pendapat dari mentor guna menjalin hubungan kerja yang selaras. Loyal, yaitu patuh pada arahan pimpinan sebagai bentuk dedikasi terhadap kepentingan organisasi dan keamanan instansi. Adaptif, yaitu cepat menyesuaikan diri dalam melakukan perbaikan atas ide yang diajukan. Kolaboratif, terbuka untuk bekerja sama dan menerima kontribusi dari mentor untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Selanjutnya poin Smart ASN, yaitu merancang desain inovatif untuk kepentingan organisasi.
Kegiatan ketiga yaitu pengadaan barang yang akan digunakan. Tahapan yang pertama yaitu melakukan pengadaan stempel, senter, dan tinta yang akan digunakan. Berikutnya stempel, senter, dan tinta sudah jadi dan siap digunakan. Kaitan yaitu yang pertama berorientasi pada pelayanan, itu pengadaan alat pendukung yang berkualitas demi kenyamanan dan keamanan layanan kunjungan. Kompeten yaitu memilih spesifikasi alat yang paling efektif dan sesuai standar teknis. Harmonis, berkoordinasi secara baik dengan buat alat dapat membuat alat yang dapat mencegah gangguan keamanan di rutan. Kolaboratif bekerjasama dengan rekan untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan kebutuhan. Manajemen ASN itu memastikan setiap sarana prasarana yang dipesan sesuai dengan spesifikasi teknis dan kebutuhan organisasi guna mendukung efektivitas pengamanan. Visi kontribusi terhadap visi misi masih sama juga, yaitu memutuskan misi kedua Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu meningkatkan kapasitas kelembagaan yang modern dan profesional melalui penyediaan sarana prasarana keamanan yang mutakhir. Tahapan yang kedua yaitu membuat stempel kepada toko yang sudah dipilih. Outputnya stempel jadi. Untuk keterkaitan dengan substansi mata pelatihan, yang pertama orientasi pelayanan, yaitu membuat stempel dan kualitas terbaik agar hasil cap pada pengunjung jelas dan tidak menghambat proses layanan. Akuntabel melakukan pemesanan sesuai dengan spesifikasi yang setelah yang atau membuat stempel agar hasil cetakan presisi dan profesional. Harmonis, berkomunikasi yang sopan dan menghargai pembuat selama proses pembuatan. Loyal yaitu menjaga kerahasiaan desain stempel agar tidak disalahgunakan oleh pihak luar demi keamanan instansi. Adaptif yaitu menyesuaikan pemesanan dengan kebutuhan teknologi terbaru yaitu stempel dan tinta UV. Kolaboratif yaitu bekerja sama dengan pihak toko untuk mewujudkan sarana pendukung keamanan rutan. Poin Smart ASN itu menunjukkan integritas dengan menjaga kerahasiaan desain khusus stempel agar tidak disalahgunakan. Kegiatan yang keempat yaitu membuat prosedur dan sosialisasi. Tahapannya yang pertama membuat prosedur penggunaan stempel. Nah, outputnya prosedur penggunaan stempel jadi. Keterkaitan substansi pada mata pelatihan dua yaitu yang pertama berorientasi pelayanan yaitu menyusun panduan yang jelas agar petugas dapat melayani pengunjung dengan standar keamanan. Akuntabel membuat aturan yang jelas mengenai siapa yang berwenang memegang dan menggunakan stempel agar tidak salah gunakan. Itu yang ketiga kompeten yaitu menggunakan pengetahuan teknis untuk menyusun standar operasional yang profesional dan berkualitas tinggi. Poin harmonis yaitu menyusun aturan yang adil agar tetap kondusif. Selanjutnya, poin loyal yaitu menjaga keamanan instansi melalui aturan yang tertulis. Adaptif menyesuaikan penggunaan teknologi stempel UV di lapangan. Kolaboratif berkomunikasi agar prosedur dapat dipahami dan dijalankan bersama. Selanjutnya ada poin manajemen ASN yaitu dalam menciptakan tata kelola pekerjaan yang teratur. Untuk visi misi organisasi masih sama juga yaitu mendukung misi kedua Kemenimipas yaitu meningkatkan kapasitas kelembagaan yang profesional dan integritas melalui standarisasi alur kerja serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Tahapan kegiatan yang kedua yaitu melakukan sosialisasi kepada petugas terkait mengenai prosedur yang akan digunakan. Outputnya petugas paham dan melaksanakan prosedur yang digunakan. Keterkaitan pada substansi berakhlak yang pertama berorientasi pada pelayanan yaitu menyampaikan informasi dengan ramah dan jelas agar petugas dapat memberikan layanan kepada masyarakat. Kompeten berbagi ilmu dan pemahaman mengenai teknis penggunaan stempel UV kepada rekan kerja. Selanjutnya harmonis yaitu membangun komunikasi yang baik agar terciptanya lingkungan kerja yang kondusif. Adaptif itu menjelaskan inovasi baru agar seluruh petugas cepat menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Kolaboratif yaitu bersinergi dengan berbagai unit seperti petugas P2O dan petugas pendaftaran untuk
menyamakan persepsi demi mencapai tujuan keamanan bersama. Selanjutnya poin Smart ASN yaitu komunikasi yang efektif dalam membangun jejaring kerja internal yang solid. Untuk kegiatan terakhir yaitu nomor 5 yaitu uji coba dan evaluasi. Tahapan kegiatan yang pertama melakukan evaluasi dan monitoring. Outputnya hasil evaluasi keterkaitan pada berakhlak. Yang pertama presentasi pelayanan untuk melakukan uji coba kejelasan tinta UV untuk memberikan layanan yang aman bagi masyarakat. Akuntabel mencatat setiap kendala teknis dalam laporan uji coba secara jujur. Harmonis menghargai masukan serta saran dari rekan kerja selama proses uji coba. Loyal menjaga rahasia desain stempel UV sebagai bentuk dedikasi untuk menjaga dari risiko pemalsuan. Kolaboratif yaitu bekerja sama bersama petugas lain untuk memastikan implementasi sistem stempel UV berjalan lancar. Keterkaitan kontribusi terhadap visi misi organisasi yaitu kegiatan melakukan evaluasi merupakan visi kementerian dalam mewujudkan stabilitas keamanan yang tangguh menuju Indonesia Emas 2045. Tahapan yang kedua yaitu melakukan evaluasi dan monitoring, mana outputnya adalah hasil evaluasi keterkaitan dengan substansi berakhlak. Yang pertama, orientasi pada pelayanan, yaitu melakukan perbaikan agar kualitas pelayanan semakin baik, teliti dalam evaluasi untuk untuk perbaikan pelayanan, harmonis itu menerima masukan dan kritikan dari petugas yang dengan terbuka dan menghargai, loyal yaitu memastikan inovasi tetap berjalan sesuai standar keamanan demi menjaga integritas dan nama baik instansi, adaptif memperbaiki kekurangan yang ditemukan agar tetap sesuai dengan kebutuhan organisasi, kolaboratif yaitu bekerjasama dengan tim pengamanan untuk mendiskusikan solusi atas kendala yang muncul selama pemantauan. Dan poin manajemen ASN yaitu kegiatan ini merupakan wujud kontrol dan pengawasan terhadap standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Untuk rekapitulasi nilai ASN berakhlak, di sini jumlah akhirnya yaitu 61, mana kegiatan pertama yaitu berjumlah 14, kegiatan kedua berjumlah 13, kegiatan ketiga berjumlah 12, kegiatan keempat berjumlah 11, dan kegiatan kelima berjumlah 11. Untuk rencana jadwal pelaksanaan aktualisasi, sini pada minggu pertama yaitu saya akan melaksanakan 3 kegiatan sekaligus, yaitu merancang desain stempel yang akan dibuat, mengajukan desain stempel, dan melakukan pengadaan barang yang akan digunakan. Untuk minggu kedua, saya apabila barang belum tersedia, saya akan adakan di minggu tersebut. Selanjutnya ada membuat prosedur dan sosialisasi. Dan di sini minggu ketiga sudah masuk ke uji coba dan evaluasi dikarenakan pada waktu tersebut sudah masa Idul Fitri, jadi bisa digunakan untuk bahan uji coba dan melihat bagaimana hasil yang terjadi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adinda atas pemaparannya. Selanjutnya akan kami berikan waktu untuk Ibu Fadila selaku mentor. Silakan Ibu Fadila. Pak Amu jadi memang identifikasi jadi memang identifikasi isu yang urgent yaitu adalah belum jelasnya alur dan arah mohon maaf jadi urgensi dari isu yang diangkat adalah musim masa kampanye metode identifikasi pada saat kunjungan tatap muka.
Jadi stempel yang digunakan itu memang berbasis Nitriot ataupun ultraviolet, maka tidak terjadi penjiplakan saat kunjungan tatap muka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih Ibu Adinda atas pendapatnya. Kemudian akan kami dengarkan saran dan masukan dari penguji, yaitu Bapak Ahmad. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon maaf Bapak Ahmad, sepertinya mic-nya belum dinyalakan. Oh, mohon maaf. Cid, apa suara saya bisa terdengar? Sudah Bapak. Maaf. Mohon izin, dari saya sebenarnya ada dua pertanyaan. Yang pertama mengenai lapisan isunya itu untuk skor keluar sekian itu sumbernya dari mana? Dan yang kedua itu mengenai isu yang diangkat. Misalnya stempel itu bocor atau berhasil diduplikasikan itu, apakah ada tindakan apa yang sekiranya perlu dilakukan itu? Soalnya di sini itu juga sudah melakukan stempel UV, tapi dalam beberapa kasus itu yang bukan pengunjung itu ternyata dapat juga stempel UV-nya itu. Itu dari saya itu aja. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin dari pemapar Bapak Adinda ingin memberikan pernyataannya. Dipersilahkan. Izin menjawab kepada Bapak penguji yaitu Ahmad Sandi. Yang pertama, poin didapatkan dari lapisan isu. Yang di sini saya berkoordinasi dengan petugas pintu utama dan petugas pendaftaran, di mana isu yang menjadi fokus utama yaitu dalam keamanan, yaitu masih lemahnya metode identifikasi pada saat kunjungan tatap muka. Dan di sini juga sesuai dengan eh, eh, tugas dan fungsi saya yaitu sebagai penjaga tahanan, yaitu di bidang keamanan. Mungkin itu untuk pertanyaan yang kedua mengenai keamanan dari stempel UV. Di sini prosedurnya saya akan membuat 3 stempel di mana setiap stempel memiliki kode tersendiri, yaitu kode tersebut akan dipilih oleh petugas pendaftaran. Mohon maaf, salah satu stempel di hari tersebut akan dipilih oleh petugas pendaftaran, di mana desain yang digunakan pada hari tersebut itu yang tahu hanya petugas pendaftaran dan petugas pintu utama. Jadi keluar masuknya pengunjung itu bisa terseleksi dengan betul. Mungkin itu yang dapat saya paparkan, Bapak. Baik, untuk Bapak Ahmad, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah, terima kasih, sudah cukup terjawab. Untuk Ibu Adinda selaku mentor, apakah ada yang ingin disampaikan?
Sepertinya sudah cukup. Terima kasih untuk Bapak Adinda atas pemaparannya. Terima kasih Bapak Sandi selaku penguji dan juga Ibu Fadila selaku mentor yang telah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah direncanakan dapat diimplementasikan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Saya, Anggun, selaku pembawa acara, memohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita plus ya. Jadi barusan kita mendapatkan gambaran ya situasi seminar rancangan yang insya Allah akan teman-teman lalui hari Rabu yang akan datang ya. Izin saya menyampaikan beberapa catatan. Pertama, kita lihat pertemuan hari ini berapa hari ini sampai dengan 11.15 ya. Sampai dengan 11.15. Oke. Terus catatan penting tadi Mas sebentar. Mas Dinda ya. Catatan penting tadi Mas Dinda itu waktunya saya hitung itu 10 hampir 25 menit ya. Hampir 25 menit ya. Jadi nanti strateginya teman-teman Mas Dinda dan semua ya perhatikan itu nanti daripada dipotong di pertengahan slide untuk bab 1 bab 2 satu lembar saja ya. Satu lembar. Jadi untuk bab 1 bab 2 sesingkat mungkin ya, sesingkat mungkin. Supaya penekanan pada bab 3 waktunya lebih leluasa. Jadi sayang kan kalau misalkan apa namanya? Bab 3 belum tuntas, kemudian di-cut ya karena waktunya sudah habis sayang ya. Jadi tadi catatan penting apa namanya? Waktu presentasi tadi melampaui batas sampai dengan 10 menit ya. Jadi saya itu tadi 25 menit. Nah, tapi tadi Kak Anggun sebaiknya tadi meng-cut ya kalau sudah di atas 15 menit hentikan. Tapi nggak apa-apa lah, namanya juga belajar. Barangkali itu mohon perhatian bagi teman-teman yang sudah membuat slide atau yang akan membuat slide, cukup bab 1 itu 1 slide, bab 2 1 slide ya. Silakan diambil yang penting-pentingnya saja ya, terus sekilas-kilas. Nah, ketika menjelaskan di bab 3 juga, teman-teman dilatih ya kira-kira nanti penekanannya akan di mana saja. Penekanan akan di mana saja. Dan kaitan dengan aspek nilai berakhlak yang sedemikian banyak dan panjang kalau harus dibacakan satu persatu nanti oleh teman-teman ditonjolkan saja beberapa aspek yang memang benar-benar terkait, yang lainnya di skip saja ya sehingga waktunya untuk paparan cukup. Nah, untuk materi presentasi tadi yang disampaikan oleh Kak Mas Dinda udah bagus banget ya, udah bagus banget. Jadi apa namanya? Secara tampilan sudah sangat menarik ya, sudah sangat menarik. Jadi tinggal teman-teman yang lain menyesuaikan lagi ya, menyesuaikan. Saya kira kalau untuk Mas Dinda ini udah siap tempur ya di seminar nanti dan teman-teman yang lain diharapkan untuk segera membuat PowerPoint-nya. Ayo ada yang mau ditanyakan silakan. Izin Bapak, saya tanya lagi nggak Bapak? Nggak apa-apa, yang kita berdarah-darah dahulu supaya nanti lancar. Izin Bapak untuk PPT itu apa boleh menggunakan PowerPoint Bapak? Apa harus Boleh. Canva atau bagaimana? Ya kalau misalkan tidak Canva, minimal PowerPoint ya. Boleh banget. Siap Bapak. Terima kasih Bapak. Memang Canva itu kan kalau ada yang menggunakan secara online bermasalah ketika jaringan itu Siap Pak. hilang Ada atau kendala ya. terkendala gitu ya. Kecuali kalau di-download dulu. Jadi dari Canva pun bisa di-download ke PowerPoint, bisa banget ya. Siap. Lalu Terima kasih Pak.
Siap. Apalagi boleh Mas Andi kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Teman-teman yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan silakan. Nah, kalau tidak ada, ini ada waktu sekitar 20 menit lagi. Kita ini lagi ya, kita simulasi lagi ya, kita simulasi lagi. Bercermin dari apa yang tadi disampaikan Mas Dinda, tolong perhatikan. Kalaupun teman-teman sudah membuat bab 1 dan bab 2-nya beberapa slide, nanti disingkat saja ya. Jadi langsung di bab 3. Sekarang yang presentasi sekarang maksimal 15 menit ya. Jadi nanti untuk sesi pertanyaan dan sebagainya kita press sampai 5 menit. Kalau begitu ya kita mulai ya, kita mulai. Kita mulai lagi nih, kita mulai lagi. Sekarang Kak Heni ya, ya. Kak Heni yang peserta ya. Kak Heni yang peserta. Lalu Mohon izin Bapak, gimana? untuk PowerPoint-nya belum. Oh belum. Kak Royan, Mas Royan sudah PowerPoint? Siap belum Bapak? Belum. Oh, yang sudah siapa nih? Mas Sandi ya? Mas Sandi sudah ya? Bapak, saya baru start hari ini, Bapak. Baru start. Oh iya, oke. Iya. Siapa yang sudah nih? Mas Farhan aja ya? Mas Farhan ya? Mas Farhan udah selesai kan? Nggak apa-apa, seadanya saja dulu. Mas Siap Farhan. Bapak, seadanya. Nah, seadanya saja. Mas Farhan sebagai peserta ya. Mas Farhan sebagai peserta, Kak Heni sebagai moderator ya. Kak Heni sebagai moderator, Kak Royan sebagai mentor ya. Kak Royan ceritanya pimpinannya Mas Farhan. Mas Arya sebagai penguji ya. Nah, jadi Mas Arya dan Kak Royan perhatikan betul apa yang disampaikan oleh Mas Farhan karena Mas Royan nanti akan memberikan penguatan. Mas Arya apalagi nanti akan bertanya ya. Silakan Kak Heni selaku moderator dimulai dari sekarang ya. Ada 20 menit lumayan nih. Kita simulasi. Izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu penguji, yang kedua Bapak atau Ibu mentor, dan yang terakhir adalah salah satu peserta seminar rancangan aktualisasi. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya hari ini dapat berkumpul di Zoom atau ruang virtual ini dengan agenda seminar rancangan aktualisasi CPNS tahun 2026. Langsung saja, mungkin seminar ini akan dipresentasikan oleh Mas Farhan Rizky Akbar. Untuk waktu dan untuk waktunya dipersilahkan mulai dari sekarang. Izin untuk share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada coach dan juga pembimbing dan juga kepada penguji yang telah hadir hari ini. Izin untuk memaparkan seminar rancangan aktualisasi. Perkenalkan, nama saya Farhan Rizky Akbar, Angkatan 5, NDH 35, Unit Kerja Rumah Tahanan Negara kelas 2B Ponorogo. Berikutnya yaitu profil instansi. Yang pertama, Rumah Tahanan Negara kelas 2B Ponorogo, di Jalan Pos Cokro Aminoto nomor 53 Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, 63411. Rumah Tahanan Negara kelas 2B Ponorogo merupakan unit pelaksana teknis di bawah
Kanwil Kemen Unipas Jawa Timur yang berdiri sejak tahun 1919 di atas lahan seluas 7.145 meter persegi. Saat ini, instansi tersebut menghadapi tantangan signifikan berupa kondisi overkapasitas, di mana fasilitas tersebut dihuni oleh 222 orang dari daya tampung ideal hanya berjumlah 107 orang. Secara operasional, rutan ini berlandaskan pada regulasi terbaru seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP terbaru yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif serta pemenuhan hak asasi manusia dengan dukungan 57 pegawai rutan Ponorogo menjalankan fungsi pokok yang mencakup penahanan, pengamanan, layanan kesehatan, serta program pembinaan dan edukasi guna menyiapkan warga binaan dapat berintegrasi kembali ke masyarakat secara mandiri. Selanjutnya, struktur organisasi. Yang pertama, Kepala Rumah Tahanan Negara kelas 2B Ponorogo, yaitu Bapak Muhammad Agung Nugroho, AMD IPSH. Dan selanjutnya, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, Bapak Gulang Rianto SH. Dan untuk saya sendiri, bertugas di Rupam 1 atau Regu Pengamanan 1. Yang bertugas, yang pertama, penjagaan pos, menjaga titik rawan blok sesuai plotting. Kontrol dan patroli, melakukan trolling, cek fisik, gembok, jeruji, dinding secara berkala. Yang ketiga, penghitungan WBP, menghitung jumlah penghuni untuk memastikan data akurat. Selanjutnya, penggeledahan, memeriksa badan dan barang bawaan untuk mencegah barang terlarang. Yang kelima, pengawalan, mengawasi pergerakan WBP dari blok ke poliklinik, ruang kunjungan, dan lain-lain. Yang keenam, deteksi dini, memantau perilaku mencurigakan dari guna mencegah keributan atau pelarian. Dan yang terakhir, pelaporan, mencatat kejadian penting dalam buku mutasi dan melapor ke Karupam. Selanjutnya yaitu role model, saya memilih Bapak Gulang Rinanto selaku mentor saya sendiri. Kepala Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara kelas 2B Ponorogo. Dalam menjalankan tugasnya, Bapak Gulang Rinanto adalah sosok pemimpin yang memadukan integritas tanpa celah dengan kebijaksanaan luar biasa. Beliau merupakan kompas moral yang menanamkan disiplin melalui keteladanan nyata, di mana kejujuran dan dedikasi menjadi napas dalam setiap langkahnya. Kemampuan beliau menjaga harmoni dan bersikap adaptif di tengah dinamika birokrasi menjadikan sosoknya sebagai standar emas bagi saya dalam mengaktualisasikan nilai-nilai ASN berakhlak. Selanjutnya yaitu latar belakang. Aktualisasi ini bertujuan menginternalisasi nilai dasar ASN berakhlak, manajemen ASN, dan smart ASN melalui implementasi solusi inovatif atas isu strategis di Rutan kelas 2B Ponorogo 27 Februari sampai 17 April 2026 guna membentuk karakter PNS yang profesional, berintegritas, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai UU Nomor 22 Tahun 2022. Berdasarkan pengalaman bertugas sebagai anggota Kesatuan Pengamanan di Rutan kelas 2B Ponorogo, saya menemukan permasalahan atau isu. Identifikasi isu ini berdasarkan hasil pengamatan dan keluhan dari beberapa tim Kesatuan Pengamanan dan senior lainnya. Beberapa isu tersebut akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut. Untuk isu pertama, belum optimalnya pengawasan lalu lintas pengunjung akibat keterbatasan jumlah kartu identitas kunjungan yang layak pakai di Rumah Tahanan Negara kelas 2B Ponorogo. Kerusakan dan keterbatasan kartu kunjungan fisik saat ini melemahkan kontrol keamanan serta menurunkan kualitas pelayanan publik, sehingga diperlukan pembaruan sarana prasarana demi mewujudkan tata kelola aset yang profesional dan akuntabel sesuai prinsip manajemen ASN. Yang kedua, belum optimalnya sarana penyimpanan keybox anak kunci blok hunian di area pos blok.
Pengelolaan anak kunci blok hunian yang masih konvensional dan tidak terorganisir meningkatkan resiko keamanan serta degradasi standar kerja, sehingga diperlukan standarisasi sarana penyimpanan KPOK sebagai wujud akuntabilitas manajemen ASN dan integritas smart ASN dalam menjaga stabilitas instansi. Dan yang ketiga, belum tersedianya sarana inventarisir barang dilarang milik tamu sebagai penunjang standar operasional pengamanan area steril. Ketiadaan sarana penyimpanan barang tamu yang terstandarisasi area steril menciptakan celah penyelundupan dan inefisiensi kerja, sehingga diperlakukan pengadaan loker yang akuntabel guna menjamin profesionalisme pelayanan publik dan integritas keamanan sesuai prinsip manajemen serta smart ASN. Terus selanjutnya, penetapan core isu. Saya menggunakan analisis isu USG dengan isu prioritas, yaitu belum optimalnya pengawasan lalu lintas pengunjung akibat keterbatasan jumlah kartu identitas kunjungan yang layak pakai. Untuk mengisi tabel USG ini, saya melakukan konsultasi ke mentor saya sekaligus ke pihak-pihak terkait. Yang pertama, saya melakukan konsultasi kepada pihak pengamanan pintu utama, yaitu keterbatasan kartu identitas yang layak pakai sangat mendesak untuk segera diatasi karena kerusakan dapat melumpuhkan sistem identifikasi pengunjung dan meningkatkan resiko keamanan di area gerbang utama. Dan yang kedua, belum optimalnya sarana penyimpanan kunci di pos blok mendesak untuk ditata guna menjaga keamanan objek vital, namun urgensinya masih terkendali karena prosedur internal tetap berjalan stabil. Dan yang ketiga, belum tersedianya sarana inventarisir barang titipan tamu perlu segera ditangani guna meminimalisir resiko kehilangan dan mencegah meningkatnya komplain masyarakat yang dapat menurunkan indeks kepuasan pelayanan publik. Isu pengawasan lalu lintas pengunjung dapat menjadi prioritas tertinggi, yaitu skor 15. Karena resiko pelarian atau penyusupan sangat besar jika tanda pengenal fisik tidak memadai. Di posisi kedua, penyimpanan anak kunci mendapat skor 11. Dinilai mendesak untuk penataan internal, namun resikonya lebih terkendali karena hanya melibatkan petugas. Sementara itu, sarana inventarisir barang tamu berada di prioritas terakhir, yaitu skor 10, karena lebih berdampak pada kenyamanan dan indeks kepuasan pelayanan publik daripada ancaman keamanan langsung. Selanjutnya, dampak jika tidak diselesaikan. Yang pertama, urgensi sangat mendesak karena alur keluar masuk pengunjung sering dilakukan per minggu tanpa kartu. Petugas gerbang kesulitan melakukan pengawasan cepat secara visual. Yang kedua, seriousness sangat serius karena menyangkut potensi pelarian atau penyusupan. Resiko pengunjung tertukar dengan warga binaan sangat tinggi jika tanda pengenal tidak tersedia. Dan yang ketiga, growth. Jika dibiarkan, kartu yang tersisa akan semakin rusak, sementara volume pengunjung terus meningkat, sehingga sistem pengamanan area depan bisa lumpuh total. Berikutnya yaitu pihak yang terdampak. Kerusakan kartu kunjungan ini memberikan dampak buruk bagi berbagai pihak. Yang pertama yaitu pengunjung atau masyarakat mengalami ketidaknyamanan akibat tanda pengenal yang rusak. Dan yang kedua, petugas harus memilih dan mencari kartu yang masih layak menyebabkan antrian menumpuk. Dan yang ketiga, organisasi atau instansi mengalami penurunan standar keamanan dan resiko kegagalan mencapai target kinerja pelayanan publik yang prima. Selanjutnya adalah penyebab core issue. Saya menggunakan diagram fishbone dengan metode 4M. Yang pertama yaitu material. Kartu yang ada sudah retak dan patah. Dan yang kedua, pelindung kartu. Dan yang kedua, pelindung kartu atau holder yang tidak awet membuat kartu mudah hilang dari gantungan. Yang selanjutnya, metode. Yang pertama, belum adanya jadwal tetap untuk pemutakhiran dan pengadaan ulang kartu yang rusak secara berkala. Yang kedua, pendataan jumlah kartu yang masih layak pakai dan rusak tidak dilakukan secara berkala. Untuk selanjutnya, pengunjung kurang menjaga kondisi kartu selama berada di dalam area rutan. Yang kedua, tidak adanya arahan yang jelas kepada pengunjung mengenai pentingnya menjaga kartu identitas kunjungan.
Dan yang terakhir, machine atau environment, tidak adanya holder kartu yang mumpuni untuk menjaga keawetan kartu dari pemakaian jangka panjang. Yang kedua, tidak sarana penyimpanan kartu, tidak adanya sarana penyimpanan kartu untuk menjaga kartu agar tertata rapi dan tidak menumpuk atau terlipat. Untuk selanjutnya adalah penyelesaian core issue. Saya mengambil gagasan kreatif, yaitu peningkatan kualitas sarana keamanan kunjungan melalui modernisasi bahan dan manajemen penataan kartu identitas pengunjung di rutan kelas 2B Ponorogo. Hubungannya dengan manajemen ASN, yaitu mencerminkan kedisiplinan ASN dalam mengelola sarana kerja secara tertib dan bertanggung jawab. Hal ini memastikan setiap prosedur pengamanan memiliki standar yang jelas demi memberikan pelayanan publik yang akuntabel. Selanjutnya, Smart ASN menunjukkan sikap kreatif dan inovatif dalam mencari solusi praktis seperti pemilihan bahan kartu yang kuat. ASN tidak sekedar bekerja rutin, tetapi proaktif meningkatkan kualitas pengamanan meski dalam keterbatasan sumber daya. Untuk selanjutnya adalah rencana jadwal pelaksanaan aktualisasi. Untuk yang pertama yaitu 27 Februari sampai 6 Maret, yaitu usulan konsep rancangan aktualisasi. Dengan tahap kegiatan pertama yaitu memaparkan konsep secara mendetail untuk mendapatkan persetujuan dan legitimasi dari mentor. Akan mendapatkan output, pendapat, persetujuan, dan saran dari mentor. Berkaitan dengan substansi mata pelatihan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, kolaboratif, dan manajemen ASN, yaitu menjaminkan kepatuhan terhadap hierarki dan kode etik untuk memastikan rencana kerja memiliki legalitas serta akuntabilitas organisasi. Smart ASN, yaitu menunjukkan kompetensi komunikasi, persuasif, dan literasi digital dalam penyampaian gagasan inovatif secara profesional. Untuk tahap kedua, yaitu meminta arahan petugas P2U agar inovasi tidak berbenturan dengan aturan yang ada. Mendapatkan output, yaitu kesepakatan bersama tentang inovasi yang akan dijalankan. Kaitan dengan substansi mata pelatihan, yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk manajemen ASN, menjalankan fungsi koordinasi dan kepatuhan terhadap regulasi untuk menjamin akuntabilitas serta legalitas pelaksanaan tugas di lapangan. Smart ASN menunjukkan sikap adaptif dan integritas dalam memahami aturan guna memastikan inovasi berjalan selaras dengan etika birokrasi. Kontribusi terhadap visi misi organisasi. Kegiatan konsultasi dengan mentor mengenai optimalisasi kartu identitas berkontribusi dalam mewujudkan visi misi kementerian melalui penguatan profesionalisme aparat, transparansi pelayanan publik, serta modernisasi sistem keamanan yang terintegrasi dan akuntabel. Untuk kegiatan kedua, yaitu 7 Maret sampai 20 Maret, yaitu identifikasi masalah dan perencanaan sistem kartu identitas baru. Tahap pertama yaitu berdiskusi dengan petugas P2U terkait kendala yang sering mereka temui di dalam kartu lama. Mendapatkan output daftar identifikasi masalah dan kendala teknis di lapangan. Keterkaitan dengan substansi mata pelatihan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kolaboratif, dan loyal. Manajemen ASN mencerminkan fungsi koordinasi dan analisis jabatan untuk memastikan setiap inovasi didasarkan pada kebutuhan real operasional organisasi. Smart ASN menunjukkan kemampuan berkomunikasi dan menjalin kerjasama yang baik untuk menciptakan solusi yang tepat sasaran. Dan tahap kedua yaitu meminta masukan senior mengenai bahan kartu identitas agar praktis saat digunakan oleh petugas di lapangan. Mendapatkan output bahan kartu identitas yang telah disepakati. Keterkaitan substansi mata pelatihan yang pertama yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Keterkaitan dengan manajemen ASN yaitu mewujudkan efektivitas organisasi melalui koordinasi antar pegawai untuk memastikan alat pendukung kelancaran tugas di lapangan. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi. Kegiatan identifikasi masalah dan perencanaan desain sistem kartu identitas baru berkontribusi dalam mewujudkan visi misi kementerian melalui akselerasi transformasi digital dan penguatan sistem keamanan guna menciptakan pelayanan integrasi serta pemasyarakatan yang profesional, transparan, dan berstandar global. Untuk tahap kegiatan ketiga yaitu 21 Maret sampai 3 April. Pengadaan sarana dan prasarana.
Yang pertama yaitu melaporkan progres ketersediaan bahan kepada mentor untuk memastikan kualitasnya. Mendapatkan output sedianya sarana yang dibutuhkan. Mohon Keterkaitan dengan maaf, substansi. Saudara Farhan, mungkin materi ini sangat menarik, namun mengingat keterbatasan waktu, jadi kita harus beralih ke sesi berikutnya. Terima kasih. Siap, terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Farhan atas paparan presentasi mengenai rancangan aktualisasi. Selanjutnya untuk memperkuat urgensi atas core isu yang dipilih, mungkin kami persilahkan dengan hormat kepada Bapak Mentor untuk mempersilahkan untuk memberi penguatan serta dukungannya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan Ibu Heni. Di sini saya sebagai mentor dari Mas Farhan Rizky Akbar akan memberikan penguatan terkait rancangan aktualisasi yang sudah disusun. Di sini pembaruan dan modernisasi kartu identitas kunjungan tersebut sangat penting dilakukan karena keterbatasan kartu kunjungan dapat melemahkan dua fungsi, diantaranya kontrol keamanan dan juga fungsi pelayanan. Di mana kontrol keamanan, apabila kartu identitas ini jumlahnya terbatas, otomatis pengunjung tidak dapat memasuki ruang kunjungan yang disediakan di dalam rutan, sehingga mengakibatkan penumpukan pengunjung atau antrean pengunjung di luar, yang hal tersebut dapat menimbulkan gangguan keamanan maupun ketertiban bagi warga binaan di dalam rutan. Sebagai untuk mendukung fungsi pelayanan, kartu kunjungan ini perlu dilakukan pembaruan agar semua pengunjung dapat memasuki wilayah ruang kunjungan yang ada di dalam rutan. Mungkin itu saja Bapak yang dapat saya sampaikan sebagai mentor. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mentor atas penguatannya. Mungkin lanjut ke sesi selanjutnya kepada Bapak Menguji. Silakan memberikan pertanyaan. Terima kasih. Oke, di sini memberikan pertanyaan terkait tadi penjelasan dari Mas Farhan. Yang pertama, apa yang akan dilakukan ketika kartu identitas pengunjung itu dihilangkan atau dirusak oleh pengunjung itu sendiri, sehingga ketika mau keluar dari kantor Mas Farhan tersebut membuat rusuh, sehingga membuat padat antrian pengunjung yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Mas Farhan ketika apa yang dilakukan untuk meminimalisir agar kartu tersebut tidak disalahgunakan untuk menempelkan barang-barang terlarang seperti narkoba. Mungkin cukup itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Siap, mohon izin menjawab. Apabila kartu terjadi kehilangan, kita di sini menyiapkan KTP atau alat tukar untuk identitas masuk ke dalam ruang kunjungan. Sebelum kita memberikan kartu kunjungan, pengunjung harus memberikan KTP terlebih dahulu kepada petugas untuk ditukarkan dengan kartu identitas yang kita berikan kepada pengunjung. Dan apabila kartunya hilang, kita pertama akan melakukan pencarian terlebih dahulu dan memastikan pengunjung yang hilang tersebut sesuai dengan KTP yang dia titipkan kepada kita. Dan untuk pertanyaan kedua, terkait dengan penyelundupan, untuk desain kartu kita buat secara transparan sehingga sangat terlihat dari luar dan tidak dapat menyembunyikan benda-benda terlarang tersebut.
Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, dengan berakhirnya sesi pemaparan dari peserta, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak penguji, coach, dan mentor atas kesempatannya pada seminar rancangan aktualisasi pelatihan dasar CPNS tahun 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu ya. Terima kasih Mas Farhan sebagai peserta, Kak Heni, Mas Arya, dan Mas Royan ya. Baik, jadi sekali lagi ya teman-teman, untuk slide bab 1 bab 2-nya Mas Farhan ya disingkat saja. Betul tadi saya hitung tadi sudah 15 menit tapi Mas Farhan belum tuntas di bab 3-nya ya, sayang ya. Jadi kalaupun sudah dibuat beberapa slide, di skip saja. Kayak struktur organisasi itu singkat saja. Ini struktur organisasi, saya berada di udah skip aja langsung ya. Bab 1, bab 2 pun profil terkait dengan visi misi, tujuan dan fungsi saja ya, itu saja ya. Karena memang laporan teman-teman ini bahkan beserta PowerPoint-nya sudah dibaca juga oleh Pak Eris ya. Jadi tidak usah disampaikan ulang secara lebih mendalam gitu. Nanti penjelasan aja di bab 3. Teman-teman Kak Heni izin, ada pertemuan lagi setelah sekarang? Takutnya saya melanggar waktu itu. Ada jadwal nggak? Pukul 1, Bapak. Oh, masih pukul 1. Oke. Baik, itu catatan-catatannya sedikit ya teman-teman. Silakan teman-teman tentunya perbaiki ya. Menghadapi seminar, lengkapi segera, waktunya tinggal hari ini dan besok. Untuk PowerPoint bagi yang belum, cukup 1 slide saja. Bab 1 dan bab 2-nya, penekanan banyak waktu di bab 3, itu 1. Kedua, teman-teman saya masih mendengar noise ya, suara masuk di teman-teman ya. Jadi nanti pada saat presentasi kalau bisa cari tempat atau informasikan kepada rekan-rekan kerja supaya bisa memberikan waktu begitu ya, memberikan waktu barang 1 jam untuk lebih kondusif ya, karena nanti khawatirnya mengganggu jalannya seminar ya. Jadi saya perhatikan tadi banyak suara masuk. Silakan teman-teman antisipasi lah bagaimana caranya. Apakah nyari tempat yang lebih aman, atau kalau tidak ada sampaikan kepada rekan-rekan di kantor minta waktunya barang 1 jam begitu ya. Nah, karena kalau di Zoom itu noise-nya masuk banget ya, masuk banget. Nah, terus ini terkait dengan mentor ya. Cung yang bukan mentor, terkait dengan role model. Raise hand yang role modelnya bukan atasan langsung. Role modelnya bukan atasan langsung. Oh, berarti Mas Royan role modelnya siapa Mas Royan? Siap, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Nah ya, nah nggak apa-apa. Jadi gini, ini sebetulnya tidak jadi masalah ya, tidak jadi masalah. Kalau mau sekalian tokoh nasional sekalian, di beberapa kasus role modelnya pimpinan yang lain begitu ya, pimpinan yang lain. Misalkan Mas Royan tuh pimpinan langsungnya tadi siapa? Mas Royan pimpinan langsungnya misalkan Mas Farhan ya misalkan. Tetapi Mas Royan mengangkat role modelnya saya, pimpinan di unit yang lain atau pimpinan di atasnya lagi lah. Nah ini silakan teman-teman cermati, kira-kira menjadi konflik begitu ya, kira-kira menjadi konflik dan menjadi tidak nyaman antara teman-teman dan mentor, jangan ya. Jadi kalau mau atasan langsung, kalau mau sekalian tokoh nasional ya. Jadi ada kejadian begitu. Saya tanya, ini menggunakan seragam, ini mentornya atasan langsung bukan Pak? Ini koordinator, ini katanya koordinator JI di lingkungan kantor kami. Nah, khawatirnya menjadi ya
ada dampak psikologis kepada pimpinan teman-teman ya, seakan-akan kok saya tidak diangkat, tidak dipercaya oleh teman-teman peserta untuk jadi role model. Jadi bukan berarti mencari perhatian juga bukan, tapi kita hindari konflik ya di awal ini. Kalau mau sekalian atasan langsung atau orang luar sekalian ya, misalkan kayak tadi kata Mas Royan, Pak Gus Dur atau Pak Habibie ya sekalian begitu, itu akan ini hilang ya, itu akan biasa-biasa aja, tidak akan terjadi peta kompli begitu ya. Itu saya kira, apalagi tadi saya ada yang mau disampaikan, saya lupa satu lagi. Ya teman-teman, teman-teman sampaikan ke saya progresnya ya, kalau bisa besok gitu ya, supaya saya bisa besok memberikan feedback. Kalau ada yang bisa hari ini silakan, jadi progresnya saya bisa ikut pantau ya. Mudah-mudahan sudah siap dengan rancangan. Teman-teman perjuangkan betul apa yang teman-teman angkat ya, karena memang itu adalah permasalahan yang terjadi di lingkungan kerja teman-teman ya. Untuk waktu 2 kali pelatihan ini, 2 kali simulasi ini masih melampaui batas, kurangi bab 1 dan bab 2-nya, disingkat-singkat saja. Kalaupun bab 3-nya waktunya masih tersisa banyak tidak apa-apa, tetapi tersampaikan dengan lengkap. Ya, saya kira itu. Ada pertanyaan dari teman-teman? Kalau tidak ada, ya sudah. Dari saya 2 kata ya di 10.24 ini, tetap semangat ya. Tetap semangat ya. Aplaus buat kita semuanya. Sampai ketemu di hari Rabu, jaga kesehatan, komunikasikan dengan pimpinan untuk kehadirannya. Please Bapak hadir ya, memberikan dukungan kepada saya, dan segera temui orang tua, minta doanya ya supaya diberikan kelancaran ya. 100% dari keberhasilan teman-teman dalam kegiatan apapun termasuk seminar, 80%-nya adalah doa dari orang tua ya, itu ya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama, terima kasih ya. Salam bakti saya buat keluarga. Izin lip ya teman-teman ya. Ya Bapak.